saya Sri Palupi Prabandari. Kita ketemu di mata kuliah Bisnis Digital. Perkembangan bisnis digital saat ini menjadi hal yang sangat potensial dilihat dari keberadaan perkembangan jaringan internet yang memudahkan orang untuk melakukan semua kegiatan secara online. Pengguna internet ini menjadi target pasar yang menjanjikan untuk pengembangan ide bisnis digital. Bisnis digital saat ini sudah tidak hanya berfokus pada pembuatan konten sosial media, namun juga merambah ke sektor kehidupan masyarakat lainnya seperti financial technology, transportasi online, logistik, dan e-commerce. Keberadaan bisnis konsep baru ini memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat, meliputi kemudahan dalam mengakses, menghemat biaya, dan juga waktu. Tentu saja konsekuensi yang harus dibayarkan saat terjadi kemajuan teknologi adalah kualitas dari sumber daya manusia dari negara tersebut. Sehingga muncul pertanyaan, apakah kita siap beradaptasi dengan konsep sistem digital yang baru? Dampak komunikasi elektronik pada bisnis tradisional, bagaimana internet pelanggan yang memulai kontak dan mencari informasi melalui sebuah situs web. Dengan kata lain, menarik mekanisme di mana sangat penting untuk memiliki visibilitas yang baik di mesin pencari ketika pelanggan menulis keywords yang relevan dengan produk atau jasa yang perusahaan miliki. Pendekatan baru yang kuat untuk pemasaran di era sekarang dikenal sebagai pemasaran inbound, yaitu contohnya seperti Google menyebut konsumen ini mengambil keputusan sebelum mereka mengunjungi pengecer sebagai zero moment of truth. Zero moment of truth adalah ringkasan multi-channel konsumen dalam mengambil keputusan hari ini untuk pembelian produk di mana mereka mencari review peringkat gaya, harga, dan komentar di media sosial sebelum mengunjungi pengecer dan memutuskan sebuah pembelian. Pemasaran inbound ini sekarang menjadi sangat penting karena dapat mengurangi pemborosan biaya iklan. Pemasaran dalam konsep pencarian, pemasaran konten, dan pemasaran media sosial dapat digunakan untuk menargetkan prospek dengan kebutuhan yang didefinisikan secara proaktif dan self-selecting. Tapi ini adalah juga mempunyai kelemahan karena pemasar mungkin memiliki kontrol yang kurang dari dalam komunikasi tradisional di mana pesan didorong keluar kepada masyarakat dan dapat membantu membangkitkan kesadaran dari permintaan. Ya, kita masuk pada pemasaran media sosial. Pertumbuhan popularitas media sosial adalah faktor utama dalam bisnis digital di masa sekarang. Pemasaran sosial media juga mencakup media besar seperti video online dan aplikasi interaktif yang ditampilkan di jaringan sosial khusus seperti YouTube atau terhubung ke dalam sebuah website. Penting untuk semua organisasi memahami bisnis dan platform yang saat ini sangat berpengaruh dalam membentuk opini pasar. Direkomendasikan 6 kategori berdasarkan bab dalam Weinberg. Yang pertama adalah social networking, yaitu penekanan di sini adalah pada mendengarkan pelanggan dan berbagi konten menarik. Facebook cenderung paling penting bagi konsumen dan LinkedIn untuk bisnis audience. Yang kedua adalah social knowledge. Ini adalah jaringan sosial informasi seperti Yahoo, di mana kita dapat membantu penonton dengan memecahkan masalah mereka dan harus menunjukkan bagaimana produk Anda telah membantu konsumen untuk menentukan pilihannya. Kategori yang ketiga adalah social sharing. Ini adalah situs bookmark sosial seperti delicious.com yang dapat berguna untuk memahami konten yang paling menarik dalam kategori dari konsumen. Lalu keempat adalah social news. Twitter adalah contoh yang paling terkenal saat ini. Lalu yang kelima adalah social streaming, yaitu situs sosial yang kaya dan media streaming untuk berbagi foto, video seperti YouTube, Instagram Live, dan podcasting. Lalu selanjutnya adalah company user generate content, di mana perusahaan membuat media sosial sendiri untuk memberikan ruang kepada konsumen untuk berbagi pengalaman mereka. Masuk dalam mobile commerce. Mobile commerce adalah transaksi elektronik dan komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Dan ini juga membutuhkan internet ya pastinya. Potensi mobile commerce ini sangat besar, terlihat dari prediksi Mary Meeker, seorang analis di Kleiner Perkins Caufield Byers yang berbagi wawasannya tentang keadaan saat ini di mana internet itu menjadi sebuah tren. Jadi mobile commerce ini adalah salah satu internet trends gitu ya. Seperti yang kita ketahui saat ini smartphone memiliki banyak fitur dan ragamnya aplikasi yang ada sehingga kita bisa menggunakan banyak sekali pencarian, ulasan maupun transaksi menggunakan mobile commerce. Smartphone juga digunakan dalam proses pencarian lokasi, alat pembayaran, dan untuk mengevaluasi kinerja sebuah perusahaan. Oke, peluang bisnis digital.
Perusahaan yang mengadopsi bisnis e-commerce dan digital business ini akan tentunya akan mendorong keuntungan yang lebih besar lagi dan juga meningkatkan nilai dari perusahaan. Dua cara utama di mana hal ini dapat dicapai melalui potensi peningkatan pendapatan yang timbul dari peningkatan jangkauan ke basis pelanggan yang lebih besar dan mendorong loyalitas juga pembelian ulang di antara pelanggan yang ada. Lalu yang kedua adalah pengurangan biaya karena akan terjadi penghematan dalam penyampaian jasa secara elektronik, termasuk pengurangan biaya staf, biaya transportasi, dan biaya bahan seperti kertas dan lain-lain. Oke, resiko dalam bisnis digital. Peluang biasanya dibarengi dengan resiko, meliputi resiko strategis dan praktis. Salah satu resiko strategis utama adalah membuat keputusan yang salah tentang investasi bisnis digital. Dalam setiap sektor bisnis, beberapa perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari bisnis digital dan juga memperoleh keunggulan kompetitifnya. Tetapi di sisi lain, ada investasi dalam bisnis digital yang gagal tanpa mencapai hasil yang diharapkan, baik karena eksekusi dari rencana yang tidak berjalan lancar atau hanya karena pendekatan yang kurang tepat. Dampak dari internet dan teknologi sangat bervariasi. Ada juga resiko praktis dalam pengelolaan yang jika diabaikan dapat menyebabkan pengalaman pelanggan yang buruk dan berita yang kurang baik yang dapat merusak reputasi dari perusahaan. Indikasi beberapa hambatan untuk menggunakan internet, khususnya untuk pembelian konsumen, dari survei Booz Allen Hamilton dari persepsi di berbagai negara. Ia mencatat bahwa hambatan konsumen untuk adopsi internet termasuk yang pertama kurangnya manfaat yang dirasakan konsumen, yang kedua adalah kurangnya kepercayaan, yang ketiga adalah masalah keamanan dari sistem informasinya, lalu yang selanjutnya adalah kurangnya keterampilan dari pengguna maupun tim IT dari perusahaan, dan yang terakhir adalah biaya yang menyertai. Kurangnya permintaan untuk layanan internet masih terjadi di beberapa negara sehingga perlu diperhitungkan dalam peramalan permintaan di masa yang akan datang. Oke, sekarang kita mengulas satu perusahaan sebagai contoh penerapan bisnis digital. Salah satu yang kita ambil adalah Tokopedia. Ya, kalian pasti sudah tahu semua ya. Tokopedia adalah satu bisnis e-commerce di Indonesia dengan model marketplace, C2C, ya, customer to customer. Melalui Tokopedia, pelaku bisnis mikro, kecil, dan menengah, dan juga bisnis perorangan bisa melakukan pengembangan pada bisnis usahanya. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya fitur membuka toko pada Tokopedia dan sekaligus pihak yang berperan sebagai penjual bisa mengelolanya secara online. Salah satu penghargaan yang sudah diterima ialah terpilihnya Tokopedia pada Indonesia Digital Economy Award sebagai Best Company in Customer Industry. Oke, sekarang tugas kalian adalah menganalisa dan mempelajari bagaimana perkembangan Tokopedia sejak dia berintegrasi dengan Gojek. Oke, e-commerce dan bisnis digital menjadi isu yang menarik untuk dibahas karena memberikan peluang baru dan tantangan yang muncul di setiap waktu. Inovasi hadir dengan pengenalan teknologi, model, dan pendekatan komunikasi yang baru juga. Baik, demikian pertemuan pertama kita. Semoga dapat dipahami dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.